Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Maulana Hafiz dari kelompok Sistem Pengisian Regulator Konvensional. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengisian menggunakan engine stand Kijang 5K ini. Nah, jadi apa sih itu sistem pengisian? Sistem pengisian adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengisi kembali daya baterai yang digunakan oleh kendaraan. Nah, jadi komponennya itu pertama ada alternator, terus kemudian ada regulator tegangan dan baterai. Mungkin dari fungsi alternator dulu pertama, yaitu alternator sebagai pembangkit listrik yang mendapatkan tenaga dari mesin. Alternator dengan mesin itu tersambung menggunakan puli di depan sini. Nah, ketika puli alternator itu diputar atau terputar oleh mesin, akan muncul energi listrik yang berbentuk AC atau arus bolak-balik. Tegangan bolak-balik yang dihasilkan tadi atau arus AC itu akan dirubah menjadi arus searah atau arus DC menggunakan dioda rectifier yang ada di dalam alternator. Tegangan tersebut kemudian akan mengalir ke regulator tegangan. Fungsi dari regulator tegangan itu adalah untuk menjaga agar suplai yang dihasilkan oleh alternator itu dalam rentang yang aman bagi kelistrikan kendaraan, yaitu sekitar 13,5 volt sampai 14,5 volt. Nah, kenapa harus dijaga di rentang yang aman? Karena jika terjadi undercharge atau overcharge, maka akan berpotensi merusak baterai dan sistem kelistrikan kendaraan lainnya. Oke, nah setelah dari regulator, maka tegangan tersebut akan disalurkan ke baterai untuk mengisi dayanya kembali. Nah, kenapa daya baterainya itu perlu diisi? Karena daya listrik yang ditampung oleh baterai akan digunakan, contohnya ketika mesin di starter, terus komponen kelistrikan di kendaraan digunakan, maka akan dibutuhkan daya dari baterai, sehingga perlu diisi kembali. Oke, nah di sini di alternator ada 4 terminal, yaitu terminal B, terminal E, terminal N, dan terminal F. Nah, terminal B ini terminal output alternator yang dihubungkan dengan baterai, beban, dan regulator dari terminal B. Kemudian terminal E ini berhubungan dengan sikat negatif bodi alternator dan terminal E regulator. Kemudian ada terminal F di sini yang kabel warna hitam ini berhubungan dengan sikat positif dan dihubungkan dengan terminal F regulator. Dan ada terminal N yang warna biru ini berhubungan dengan netral stator coil. Saat alternator menghasilkan listrik, maka terminal N juga menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan terminal N ini dialirkan ke regulator terminal N untuk mematikan lampu indikator pengisian. Nah, keempat terminal yang ada di alternator ini berhubungan ke terminal yang ada di regulator. Di regulator itu ada 6 terminal, antara lain terminal B, E, F, N, I, G, dan terminal L. 4 dari terminal tersebut berhubungan langsung dengan alternator, yaitu terminal B, E, F, dan N. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen utama dari sistem regulator konvensional, yaitu yang pertama ada alternator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis yang didapatkan dari motor menjadi energi listrik. Nah, energi mekanik dari motor itu disalurkan ke puli. Nah, ini selanjutnya ke regulator tegangan ini berfungsi sebagai
magnet. Adapun magnet yang dihasilkan yaitu magnet listrik, maka menambahkan atau mengurangi arus listrik yang masuk ke rotor coil akan mempengaruhi daya magnet tersebut, sehingga dapat hasil pada stator coil pun akan terpengaruhi. Nah, selanjutnya yaitu CHG atau change indicator, yaitu tegangan pengisian baterai mobil dari alternator. Nah, pada kondisi ini normal indikator pengisian baterai mobil yang terdapat di hasil board akan menghasil ketika kunci kontak mobil pada posisi on. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kunci kontak. Nah, kunci kontak itu berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik kendaraan dari baterai. Nah, kecuali beberapa peralatan listrik mobil yang memerlukan listrik standby dari baterai tidak melewati kunci kontak seperti alarm, ECM, door switch, room lamp, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu baterai yang berfungsi elektrokimia yang dibuat untuk mensuplai arus listrik ke sistem starter, sistem pengapian, aksesoris kendaraan, sistem kelistrikan bodi, dan peralatan lainnya. Nah, selanjutnya di engine stand ini kita akan melakukan pemeliharaan di sistem pengisian regulator fungsional. Pemeliharaannya pertama kita mungkin bisa ngecek tegangan baterainya dulu. Ini menggunakan multimeter, kita bisa cek tegangannya, tegangan baterainya itu berapa. Kalau mesin mati itu spesifikasinya 12,6 sampai 12,8. Oke, kita cek. Nah, di situ terbaca 12. Ya. Nah, sekarang mesin akan kita coba hidupkan dan akan kita lihat berapa tegangannya di baterai. Mesin sudah hidup, sekarang akan kita tes, kita cek berapa tegangannya. Nah, di sini tegangannya masih terlihat sama dan tidak ada kenaikan. Jadi kemungkinan sistem pengisiannya ada yang bermasalah. Setelah kita melakukan pengecekan terhadap baterai dan jumlah pengisiannya, kita juga bisa melakukan pemeliharaan pada sistem alternator. Nah, sistem alternator itu harus dipastikan kalau outputnya itu output yang keluar itu sesuai spesifikasi. Kemudian di regulatornya juga dia harus bekerja sesuai fungsinya, yaitu memastikan tegangan output dalam batas yang aman. Nah, tadi kan spesifikasinya saat mesin menyala itu 13,5 sampai 14,5 volt. Jika nilai yang terbaca di nilai tegangan yang terbaca di baterai kurang atau melebihi angka tersebut, kemungkinan ada masalah di regulatornya. Terus kita juga bisa melakukan pemeliharaan terhadap V-belt dari alternator tersebut. Nah, V-belt ini juga berpengaruh terhadap kinerja alternator. Jika sudah tua, sudah getas, dia mempengaruhi performa dari alternatornya. Pengisiannya bisa berkurang. Nah, terus kita balik lagi ke baterai. Di terminal baterainya juga penting untuk dilakukan pemeliharaan. Harus dipastikan bahwa terminal dan soketnya ini mempunyai
eh, titik kontak yang maksimal. Nah, perlu dipastikan juga di terminal ini dia tidak kotor, karena kalau kotor dapat menghambat arus yang keluar dari baterai. Caranya mengecek apakah ada hambatan di terminalnya, kita bisa menggunakan multimeter lagi. Nah, caranya dengan menghubungkan terminal positif sini dan negatifnya di sini. Nah, pembacaan di multimeter harus tetap 0. Jika ada tegangan yang terbaca, maka berarti di terminal ada hambatan dan perlu dilakukan pembersihan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.